kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dan dilancarkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sampai jam 6 yang akan datang kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita, ustaz kita, yang pada kesempatan ini adalah bertema tafsir ayat-ayat saum. Bagaimana tafsirnya, bagaimana kajiannya, adalah sama-sama kita ikuti pada ustaz Fadil Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri yawmiddin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya. Di hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan di hari yang ke-12 ya. Terasa kita sudah melewati 10 hari pertama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan kelancaran dalam beribadah puasa. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, bapak kita, saudara kita, kedua kita, dan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat, dan juga umatnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan ajaran-ajaran. Hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala, tema pada pagi hari ini yaitu tafsir ayat-ayat shaum yang berkaitan tentang ayat-ayat puasa. Tentu ini bukanlah tema yang baru. Namun dalam slide nanti mungkin ada beberapa informasi yang perlu kita ketahui. Dan kenapa tema ini diambil? Karena ibadah puasa merupakan ibadah rutinan. Puasa Ramadan maksudnya rutinan tahunan. Kita melakukannya bersama-sama, sehingga kajian-kajian yang berkaitan tentang ibadah yang dilakukan secara umum ini perlu dikaji dan diingatkan kembali. Karena kata Al-Quran, "Fadzakir innama anta mudzakir, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Zakir, ingatkan. Kau adalah orang yang memberi peringatan. Zakir, ingatkan, karena mengingatkan itu bermanfaat bagi umat. Inilah mungkin mukaddimah yang perlu kita pahami dalam beragama, bahwa beragama itu tujuannya mengingatkan, dari ulama, ustaz,
kiai itu mengingatkan, ya. Bukan kita mencari yang baru, karena ada anggapan ya, memang agama mengatakan zikir, tidak ada dalam Al-Quran tambahin gitu. Karena sudah jelas al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Jadi mengingatkan agar kita tidak lupa dan kita bisa lebih memaknai segala amalan yang kita lakukan. Adapun ayatnya ini sudah sangat jelas dalam Al-Baqarah 183 185. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya yakin ayat ini kita hafal semua. Dan kita sering dengar dari penceramah dulu dari Perdana Pembayaran Zainul MZ, kita dengar dari radio, TV, sering sekali membawa ayat ini, bawakan ayat, sehingga kita tidak asing lagi tentang ayat ini. Baik, selanjutnya adalah ayyam ma'dudat, hari-hari yang tertentu. Barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan, kemudian dia berbuka, wajiblah dia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah. Kita jelaskan kata yutimunahu, karena terjemahan depan itu tidak mampu melakukan. Sedangkan dalam bahasa Arab, apa sebenarnya yang dimaksud dengan yutimunahu? Membayar makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerendahan hati mengerjakan kebijakan, maka itu lebih baik baginya. Ya, tatawwa itu artinya apa? Puasa sunnah atau melakukan kebaikan. Wa tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ini seperti ada pilihan. Dengan tatawwa khairan fa khair. Kita akan jelaskan makna ayat tersebut. Kemudian juga Al-Quran menjelaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda jelas, ya, dari yang hak dan yang batil. Jadi Anda membawakan ayat-ayat Al-Quran, Masya Allah. Ini memotivasi kita semua untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Jadi sesuai ayat-ayat ini sudah jelas keutamaan bulan Ramadan. Paling tidak ada dua. Pertama adalah puasa, yang kedua adalah Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan, maka berpuasalah. Ya, kita jelaskan apakah ruqyah itu berdiri dengan sendirinya atau didukung dengan hisab. Karena kalau lihat zahir dari ayat ini menyaksikan, ya, ada dua makna. Yang pertama, melihat dengan mata kepala kita sendiri, dan yang kedua menyaksikan, yakin bahwa bulan telah masuk. Itu kata syahidah. Makanya Nabi SAW melarang puasa di hari Syak,
hari ke-1000 sehari 2 hari sebelum Ramadan. Apakah saat itu masih ada? Kan begitu. Dengan canggihnya peralatan sekarang dan juga perkembangan ilmu falak. Jadi ilmu falak ini menjadi ilmu astronomi, ini menjadi ilmu ya yang dikaji banyak orang, bahkan di pesantren-pesantren ya, baik modern ataupun tradisional, menjadi ilmu yang memiliki andil dalam penentuan masa atau waktu berpuasa dan juga penentuan waktu sholat. Baik, ini sama barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka ia mengganti di hari-hari yang lain. Allah menginginkan kemudahan, Allah tidak menginginkan kesusahan. Ya, jadi kita harus meyakini ibadah itu mudah, dan memang Allah memberikan kemudahan bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Dia bisa membatalkan atau berbuka puasa. Jadi yang perlu kita pahami pertama, semua ajaran agama ini adalah kalau kita dari awal menganggap ajaran agama ini susah, maka perlahan-lahan akidah kita akan terkikis. Ini penting ya, karena sekarang viral ya masalah penistaan agama ini dan itu ya. Yang kalau kita selidiki yang belakangan kasus Allah dari Bali, saya lihat video yang seterusnya ya. Jadi bagi saya ya, penguatan akidah itu perlu, dan itu dimiliki oleh semua penguatan keyakinan, betul. Dasar fondasi penguatan keyakinan itu awalnya dari mana? Awalnya adalah dari keyakinan bahwa yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dari fondasinya dari mana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ajaran agama itu tidak menyusahkan, dan agama Islam memberikan banyak kemudahan. Baik, nanti kita jelaskan bagaimana mudahnya agama Islam dalam konteks puasa. Kita akan mencoba bilangannya dan mengagungkan Allah, yaitu bertakbir atas petunjuk yang diberikan kepada. Ya, puasa itu dari puasa, menutup, menahan hawa nafsu, menutup. Padahal dari kata puasa adalah buka, ya, atau lawannya, karena puasa itu artinya menutup. Ketika kita mengatakan padahal artinya opositnya ya, kebalikannya, yaitu apa? Buka, betul. Karena puasa itu artinya menutup, itu secara bahasa. Menutup apa? Menutup diri, menahan diri ya. Jadi kalau ini dari segi bahasa Latin atau bahasa Jawa ya, tetapi dalam bahasa Arab puasa itu dari imsak ya, yaitu menahan diri. Jadi menutup, makanya istilahnya apa? Buka. Itu paskan. Sedangkan dalam bahasa Arab ada shaum, ada iftar ya. Iftar itu bukan fitr itu artinya makan, gitu kan? Ya, jadi inilah pemilihan kata-kata sesuai dengan kultur bahasanya masing-masing, yang maknanya adalah sama, yaitu selesai atau menyempurnakan puasa sampai terbenam matahari. Lebaran itu juga dari bahasa dahulu ya, yang artinya selesai usai
istilah-istilah orang sebelum Islam. Apakah boleh la masyarakat fil istilah? Tidak ada masyarakat, tidak ada kesempitan dalam istilah ya, karena kita memaksudkan dengan lebaran ini adalah ya selesai. Kita memiliki bahasa lain yaitu Aid ya. Lebaran memang artinya itu besar. Tapi kalau kita sandingkan dengan bahasa Aid, artinya selesai atau bukan? Bukan. Aid artinya apa? Kembali kan gitu. Minal audah, kembali. Jadi kembali kepada fitrah. Nah, ini istilah-istilah yang mungkin mengenalkan para wali agar para umat Hindu ya tidak merasa asing. Ya tentunya ada hal-hal yang menjadi pertimbangan para dai Islam di saat itu Hindu menjadi agama mayoritas ya, dengan menggunakan bahasa-bahasa yang beredar, walaupun maknanya yang dimaksudkan adalah makna dalam syariat Islam. Ya, jadi ada kutiba, ada furidah yang diwajibkan. Jadi Allah mengatakan kutiba. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan furidah, kan? Allah mengatakan kutiba. Kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Ya. Gitu kan? Kemudian ya, sering digunakan kata kutiba. Karena kata kutiba rahasianya ya menunjukkan sesuatu yang benar-benar terorganisir dan tercatat. Ya. Ya, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyyah. Kutiba alaikum idza hadara al-wasnani, ya kan? Kemudian dalam perjalanan yuladina manusia dan tidak hadara al-maut, itu dan seterusnya, ya. Jadi dua, yang pertama adalah wasiat dalam surah Al-Baqarah masih ya sebelum ya dalam surah Al-Baqarah, kemudian dalam surah yang sama yaitu kutiba alaikum as-shiyam yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan pencatatan. Seakan ada isyarat bahwa puasa kita ini perlu apa? Ya perlu planning ya, perlu perencanaan. Bukan hanya sekedar puasa ya, udah cepat nih tanggal 12, kalau bisa lebarannya dimajuin. Jadi ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan kata kutiba. Karena kutiba itu artinya catat, menunjukkan keseriusan, menunjukkan target, menunjukkan planning ya, bukan sesuatu yang ada di otak aja ya. Kalau lagi ingat udah, kalau nggak ingat ya udah tinggalkan. Berbeda kalau kita punya agenda kan, ini hari 2 ini kedua ditulis, itulah makna yang mendalam dari kata kutiba. Maka Al-Quran mengatakan kutiba, bukan furidah atau ujiba. Ya. Jadi dalam bahasa Arab shaum itu artinya menahan. Ya, tentunya menahan di sini dari yang membatalkan, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Dan kita bersyukur di Indonesia ini paling lama 14 jam, pernah 17 jam. Jadi tidak ada alasan mau saya ya nggak mau puasa karena panas ya. Ya emang itu cobaannya ya. Dan panas kita tidak seperti panas di luar negeri yang panasnya luar biasa. Ada orang yang mengabarkan ke saya bahwa ada teman-temannya nggak puasa, dia berprofesi sebagai ya ojol ya, saya nggak sebutkan. Jadi intinya banyak juga ternyata umat Islam yang menganggap
Alaihi Wasallam mengatakan sahurlah, ya, karena dalam sahur ada keberkahan. Bahkan dalam hadis disebutkan perbedaan puasa kita dan mereka adalah sahur. Antara puasa alul kita dengan puasa umat Islam adalah sahur. Akalatus sahur puasa apa? Makan sahur. Tapi jangan kebanyakan juga. Nah, ini juga tradisi yang sering tidak baik. Sahur 2 piring, ngantuk, gak ada urusan, tidur sampai zuhur, habis zuhur udah jadi takjil ya. Buka puasa balas dendam. Nah, ini adalah fenomena yang perlu ditinggalkan. Jadi yang membatalkan puasa itu jelas. Pertama, makan dengan sengaja. Kedua, minum dengan sengaja. Memang ada yang gak sengaja ada. Ya mungkin dia tidur, tiba-tiba langsung nyentong di belakang di rice cooker sama sayur. Ya, maka pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, dari tim masobah, sempurnakan puasa, lanjutkan. Fa inna ma at'amahu Allah wa saqah, karena sesungguhnya Allah lah yang memberi makan dan memberinya minum. Ya, itu kalau sudah dia makan. Tapi kalau dia ingat, yang dilanjutin ya. Ya, jadi kalau wah saya lupa nih, lanjutin sampai sepiring habis, ini nggak boleh. Minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, ya, dengan rangsangan. Ya, muntah dengan sengaja ini mungkin kalau kita memasukkan sesuatu ke tenggorokan yang menyebabkan muntah ya. Kalau muntah tidak sengaja ini bahaya. Ya. Misalnya orang yang dia sensitif penciumannya lewat tong sampah muntah, gitu kan? Jadi kecuali dia memang sengaja depan tong sampah biar muntah gitu kan. Ya. Hubungan suami istri, nah ini juga tidak diperbolehkan. Jadi bapak-bapak jangan sekali-kali ya melakukan hubungan di siang hari di bulan Ramadan. Enggak Ustaz, enggak di siang hari tapi habis subuh ya sama aja. Ya, haid dan nifas jelas. Jadi untuk perempuan pasti ada namanya halangan, ya, kita nyebutnya hal. Kalau laki-laki ada halangan. Nah, jadi kalau laki-laki yang dia nggak mau puasa, nah ini dipertanyakan kelaki-lakiannya ya. Haid dan nifas. Ini saja jelas. Ini pembatal puasa jelas. Karena sering datang pertanyaan ke saya, kalau berantem batal puasa, jelas cuma ini aja. Dulu ketika saya mengisi di Tamrin tahun 2012, pas pulang naik angkot, supirnya itu merokok di tengah hari di bulan puasa. Terus dia malu gitu karena saya lupa. Dia bilang, maaf Pak, saya nggak puasa. Saya bilang, kenapa? Tadi saya berantem sama teman saya. Jadi yang perlu saya jelaskan, ini juga bagi kita semua, bahwa perbuatan-perbuatan yang tidak membatalkan puasa itu tidak membatalkan puasa, walaupun itu adalah dosa. Saya ulang, perbuatan yang membatalkan puasa itu tidak akan membatalkan puasa walaupun itu dosa. Ya, terus merokok diperdebatkan antara makruh dan yang lain, misalnya mencuri, membatalkan puasa tidak? Ya. Bahkan orang yang tidak sholat pun, ya, puasanya sah tidak? Puasanya sah. Tapi dia berdosa. Jadi yang perlu saya tegaskan, ada yang namanya al-ijza, ada yang namanya al-jaza, ada namanya yang menggugurkan kewajiban, ada yang namanya ya mendapatkan balasan dari satu amal. Dia puasanya sah,
tapi nilainya enggak. Makanya Nabi SAW katakan, "Malam yada qawlazu wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa syarab." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, kemudian perbuatan menipu, maka Allah tidak ada hajat dia melakukan puasa. Ini maksudnya bahkan ulama dia tidak akan mendapatkan pahala. Jadi ada yang hanya menggugurkan, ada yang mendapatkan pahala puasa sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang perlu kita pahami, Pak. Karena banyak sekali tradisi-tradisi sunnah sayyi'ah di bulan Ramadan. Salah satunya yang dari saya waktu kecil sampai sekarang ada aja yang tawuran habis sahur. Aku nggak tahu siapa yang pertama kali buat. Jadi tawuran habis sahur kayak udah biasa. Ini ngeri sekali. Dulu saya pernah di sini karena saya berangkat pagi orang-orang bertawuran naik. Tawuran setelah sahur bulan Ramadan. 2 balapan liar, ngabuburit. Sebagian orang mungkin nyari takjilan atau ke pasar gitu kan, cuci mata lihat baju-baju walaupun nggak beli bisa. Ini malah balapan liar sehingga ada korban. Nggak pakai helm, nggak pakai apa. Kemudian apa lagi? Petasan di daerah mana di Jawa Timur. Jadi perang petasan itu sudah menjadi tradisi. Kalau bulan puasa itu pasti ada perang petasan menjelang azan maghrib. Nah ini adalah tradisi-tradisi yang tidak baik. Jadi kalau ditanya ini membatalkan puasa tidak? Yang membatalkan puasa ini 6, selebihnya tidak membatalkan puasa. Tetapi melakukan dosa itu bisa menghilangkan pahala puasa. Itu poinnya. Jadi melakukan dosa dari sesuatu yang tidak membatalkan puasa itu tidak membuat puasa batal. Puasanya sah, tapi nilainya 0 di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain tidak berbatas, maka tidak membatalkan puasa kalau membatalkan puasa. Namun melakukan puasa saat berpuasa kan merupakan atau bahkan menghilangkan pahala puasa. Jelas ya? Jadi sekedar ada pertanyaan lagi. Mungkin ada yang berantem sama istrinya hari, kemudian juga ada yang melakukan perbuatan yang diharapkan. Ini tidak membatalkan tetapi menghilangkan pahala puasa. Jadi ini dari Mu'adz dan Ibnu Abbas bahwa puasa itu sudah wajib bagi umat terdahulu 3 hari setiap bulan. Makanya Nabi SAW menganjurkan kepada umatnya untuk berpuasa 3 hari setiap bulan. Kemudian juga jadi orang yang pertama kali puasa disebutkan dalam buku sejarah adalah Nuh alaihi salam. Jadi ini sesuatu yang sudah biasa dilakukan oleh orang terdahulu dan para nabi alaihi wassalam. Hasan al-Basri mengatakan memang puasa sebulan penuh ini hanya diwajibkan kepada umat Islam. Nah, inilah bentuk kemudahan. Jadi sebelum wajibnya puasa, dan ini ahlul kitab diwajibkan kepada mereka apabila seorang di antara mereka telah salat malam. Jadi orang-orang sebelum Islam dan sebelum syariat Islam itu ditetapkan wajib puasa, kemudian tidur, maka haram baginya makan dan minum. Dan perempuan sampai malam berikutnya, itu puasa terdahulu, orang terdahulu demikian.
Artinya sebelum adanya kewajiban puasa dalam umat Islam, puasa dimulai apa? Dari tidur. Ya, kalau tidurnya cepat pas bangun, nah, udah nggak boleh. Misalnya jam 7 nih, misalnya saya tiduran, udah. Padahal bangunnya jam 12, dia nggak boleh makan dan minum sampai hari berikutnya. Bayangkan, ya. Jadi bukan dari terbitnya fajar shooting, tapi dimulainya dari jelas ya. Jadi dulu nggak ada waktu Rasulullah atau itu dalam mulai dalam hal tidak suami tidak. Jadi patokannya tidur, semakin cepat tidur, semakin cepat dia berpuasa. Kalau dia misalnya jam 8 tidur, maka dia puasa terus sampai jam 6 sore hari berikutnya. Berarti dia berapa jam puasanya? 22 ya? 22 jam ya? Ya bayangkan, dia seperti itu. Jalan itu belum cepat ya? Lebih lama pasti. Jadi sholat itu membersihkan tubuh dari tabiat buruk, membersihkan tubuh dari virus dan penyakit ya. Jadi kita yakin bahwa puasa itu menyehatkan. Gak usah pakai hadis, karena banyak hadis pokoknya bukan palsu ya. Puasa langkah kalian akan sehat. Gak usah pakai hadis ya. Jadi dari segi kesehatan sudah terbukti ya. Jangankan keseharian ya. Kalau kita masuk rumah sakit mau tindakan pun kita harus puasa. Mau ngambil darah harus puasa. Jadi puasa itu sudah menjadi sesuatu yang disepakati bahwa puasa itu menyehatkan, mempersempit jalan setan. Ya. Jelas. Jadi yang dimaksud di belenggu itu mempersempit, bukan berarti godaan itu tidak ada. Kenapa dipersempit jalan setan? Karena manusia itu dalam keadaan puasa seluruhnya kecuali yang haramnya. Maka dalam situasi yang orang-orang ini sedang berpuasa, jalan setan ini menjadi sempit. Ya kira-kira demikian. Ada yang memahami, oh berarti kalau bulan puasa aman, ya, nggak ada kuntilanak sama gondowo, ya, karena udah dibelenggu ya. Itu bukan makna ya dimaksudkan dalam hadis. Maksudnya jalan setan menjadi sempit ya karena adanya ibadah yang dilakukan oleh umat Islam secara keseluruhan ya, secara bersamaan, kecuali orang yang halal atau kufur. Nah, ada keringanan. Makanya Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Pertama orang yang sakit, jelas ya. Kalau kita sakit yang kena COVID dan lain-lain ya. Nah, masalah suntik menyuntik ini tidak membatalkan. Yang membatalkan itu sakitnya, termasuk infus. Ini tidak membatalkan. Kenapa? Karena cairan ini tidak masuk lewat jalur pencernaan. Jelas ya. Dan saya masih ingat 3 tahun yang lalu saya operasi yang kedua ya, untuk yang kanan yang kiri. Pas awal Ramadan. Ini saya memutuskan puasa walaupun diinfus. Nah, apakah ketika diinfus jadi kenyang? Kalau orang diinfus sampai 4 botol pun nggak akan kenyang, karena dia tidak masuk lewat jalur pencernaan ya, yang biasa ya, yang semestinya. Maka ini tidak membatalkan. Jadi kalau orang diinfus dia berbuka, maka dia batal bukan karena infusnya, tapi karena sakit. Jelas ya. Sehingga kita tidak ada keraguan karena ini juga sudah disosialisasikan oleh MUI ya, yang divaksin ini tidak membatalkan, kecuali habis vaksin lapar dia makan. Nah ini karena efek vaksin berbeda-beda. Ada yang merasa dirinya lapar, kemudian ada yang ngantuk. Kalau saya, tangan saya
sendiri. Shaking. Ya, jadi ini keringanan. Orang yang dalam perjalanan, tentunya yang dari perjalanan yang disebutkan oleh fuqaha adanya masyaqqah. Adanya apa? Masyaqqah atau adanya kesulitan. Ya, kalau dari sini ke rumah, ya itu bukan perjalanan. Saya buka, kenapa? Saya jalan berapa kilo? 100 meter. Perjalanan ini ada masyaqqah. Misalnya perjalanan di pesawat, ya, atau perjalanan jauh yang ada masyaqqah, yang ada kesulitan atau kepayahan di sana. Jika merasa tidak mampu, maka hendaknya berbuka. Kalau merasa mampu, ya tetap dalam puasa. Orang yang sudah tua, wanita hamil dan menyusui, ya, ini ada keringanan. Keringanan, ya, artinya dia bisa membatalkan. Nah, kata yutiqunan, jadi apa dalam asal katanya itu bukan nggak mampu, tapi mampu. Makanya ketika siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As mengadu kepada Rasulullah SAW, ya, bahwa dirinya akan puasa. Kemudian kata Rasulullah SAW, puasalah tiga hari setiap bulan. Kata Abdullah bin Amr, ini utiqu dzalik. Ya, jadi utiqutnya apa? Mampu. Aku mampu ya Rasulullah. Ya, utiqu aktsara min dzalik. Lebih dari itu. Kata Rasulullah, kalau gitu puasalah Senin dan Kamis. Ya. Kemudian aku bisa lagi, ini utiqu aktsara min dzalik. Kata Rasulullah, kalau gitu puasalah ya sehari dan berbukalah sehari. Tidak ada puasa seumur hidup. Ya. Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As dulu pernah puasa sepanjang hari setiap hari. Bayangkan. Itu Abdullah bin Amr bin Al-As ini usianya masih muda, ya. Syahid atau poinnya yutiqunahu itu artinya apa? Mampu. Makanya di sini orang-orang yang mampu mengerjakan puasa boleh berbuka, ya, dengan membayar fidyah. Namun ayat ini dihapus. Ini pentingnya memahami, mempelajari nasikh dan mansukh. Jadi ada yang menghapus, ada yang dihapus. Yang dihapus di sini adalah hukumnya, ya. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa itu pada orang tua sepuh yang mampu. Jadi orang tua tapi masih mampu untuk berpuasa. Namun hukumnya dihapus dengan faman syahida minkum syahra falyasum. Riwayat lain mengatakan bahwa wala ladzina yutiqunahu itu pada orang yang sehat. Jadi orang yang sehat, ya, tapi merasa berat. Berat artinya apa? Yang enggak mau keberatan, dia boleh mengganti dengan apa? Fidyah. Makanya wala ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Jadi kata yutiqunahu asalnya yutiqunahu itu artinya apa? Mampu, bukan tidak mampu. Jelas, ya? Ya. Nah, itu ternyata ada sabab nuzulnya. Oh, kita paham. Ya, memang dulu turun pada orang tua yang sehat atau orang yang mampu tapi merasa berat untuk berpuasa, dia bisa membagi fidyah. Namun ayat tersebut ya di mansukh atau dihapus. Ini pentingnya nasikh dan mansukh. Jadi ketika membaca waladzina yutiqunahu mampu, kok mampu boleh membayar fidyah, maka dinasakh dengan apa? Faman syahida minkum syahra. Kalau sudah melihat bulan, ya, jadi nggak ada pilihan lagi. Jelas, ya. Nah, ini pentingnya memahami nasikh dan mansukh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, billahi ma fis samawati wa fil ardi wa yatubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu hasibkum bihi. Apa yang kau tampakkan dan apa yang kau sembunyikan itu akan dihisab, ya. Berat nggak? Jadi setiap kita ngomong sama diri sendiri itu dihisab. Di hari akhir ditanya, loh, kamu pernah kesal sama fulan, ya? Pernah ngomong sendiri, oh saya benci sama fulan. Tapi dinasakh dengan apa? La yukallifullahu nafsan laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Ini pentingnya memahami nasikh dan bayangkan kalau misalnya setiap, ya, yang ada di dalam hati kita dihisab, ya, pasti kita akan banyak terkena, ya, apa namanya, dosa-dosa, karena mungkin kalau hati kita ini banyak was-was, ya, setan menggoda kita, kemudian pikiran-pikiran yang negatif, ini semua akan dihisab. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat hukum itu
dan mengatakan bahwa yang akan dihisab hanyalah apa? Ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat, yang dilakukan dan yang diucapkan. Nah, untuk ibu hamil dan menyusui, ya, memberi satu makan, membayar fidyah. Satu orang miskin dihitung berapa hari ya? Ada yang bertanya ke saya, boleh nggak satu orang fokus? Boleh, ya, satu orang aja. Ada yang maunya beda-beda orangnya, itu terserah. Mau satu orang saja, misalnya 30 hari orang itu saja, atau orangnya beda-beda, boleh, ya. To'anu miskin, ya, jadi makanan, ya, satu orang miskin. Kalau misalnya dia dua orang miskin, itu perbuatan yang baik, jadi tidak dilarang. Baik, dalam mazhab Syafi'i ini yang memang khas sendiri, diperinci. Kalau orang ibu hamil atau menyusui ini ada 3 hal atau 3 keadaan. Pertama, kalau dia khawatir atas dirinya. Terjadi maksudnya gimana? Dia takut dirinya pingsan atau nanti dia kolaps lah. Ya, kalau dia khawatir dirinya saja, ya, kata ulama Syafi'i, dia hanya mengganti saja, mengqadha. Nah, yang menjadi perbedaan itu ketika dia khawatir dirinya dan bayinya, atau bayinya saja. Jadi khawatir dia kolaps, nanti bayinya di mana nih, ya? Takut nggak dapat gizi. Maka kata ulama Syafi'iyah, dia, ya, mengganti dan membayar fidyah. Begitu juga kalau dia khawatir, anak saya nanti gimana, ya, nggak dapat anaknya saja, dia khawatir, dia membayar fidyah dan qadha. Ini adalah perincian dari mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah, ya. Sedangkan seperti Imam Ahmad atau asal dari Ibnu Abbas ini tidak dibedakan, ya. Maka jangan kita menganggap oh ini berbeda, ya, ada perbedaan di sini. Jadi kalau menggunakan Syafi'iyah diperinci, tapi kalau mengambil asal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini tidak dibedakan apakah dia khawatir dirinya atau khawatir diri dan anaknya atau anaknya saja, ini cukup membayar fidyah, ya. Ini mungkin yang diadopsi oleh beberapa organisasi, ya. Jadi berbeda-beda, ada yang mengambil ini, ada yang mengambil itu silakan saja, ya. Ya, ini bulan Al-Quran, ya, jelas Ramadan adalah bulan Al-Quran. Tadi sudah kita jelaskan. Kemudian turunnya Al-Quran. Nah, ini pelajaran yang saya dapatkan ketika di Mesir, di Al-Azhar, ya, bahwa turunnya Al-Quran itu ada 3 cara. Pertama, sekaligus, atau 2 cara, ya. Yang sekaligus 2 cara itu adalah turunnya di malam Lailatul Qadar, di malam penghargaan. Malam itu kan Laila, ya, malam penghargaan atau Lailatul Qadar. Jadi kalau malam Lailatul Qadar, malamnya diulang 2 kali. Ya, kenapa? Karena Al-Quran mengatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kemudian turun secara berangsur-angsur dengan tartil pada bulan-bulan dan hari-hari. Itu setelah turun secara langsung, ya, daf'atan wahidah, sekaligus. Yang kedua, turunnya selama 23 hari, 23 tahun, ya, selama 23 tahun. Jadi ke langit dunia itu secara sekaligus, kemudian kepada Nabi SAW itu secara berangsur-angsur. Jelas? Ini bukan perkataan saya, ini perkataan Ibnu Abbas dan masyhur, ya, dinukil oleh banyak ahli tafsir. Dan ini juga yang bisa melerai atau perbedaan, karena ada yang mengatakan malam 17 yang nuzulul Quran, ada yang mengatakan malam 22. Nah, kalau kita belajar ini, kita akan paham bahwa turunnya Al-Quran itu ada 2 cara, yang sekaligus dan yang berangsur-angsur. Yang berangsur-angsur kata Ibnu Katsir itu malam 17. Jadi dari langit dunia itu turun kepada Nabi Muhammad SAW
dalam waktu 23 tahun secara berangsur-angsur. Sedangkan dari Lauhil Mahfuz ya, dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia itu secara sekaligus ya, itu ya malam 21 atau malam-malam ganjil. Jelas ya. Jadi kita sudah ternyata demikian. Dan ini saya tulis dalam buku saya Tafsir Ar-Rahman untuk membedakan kedua. Nah, dan kata ulama, kata Ibnu Katsir bahwa turunnya Al-Quran di Lailatul Qadar itu terjadi setiap tahun. Tambah bingung ya. Oh jadi dari Lauhul Mahfuz turun ke mana lagi dunia, balik lagi turun lagi. Kenapa? Landasannya mana? Inna anzalnahu fi, itu landasannya. Dan kemudian hadis Rasulullah SAW, taharrau lailatul qadri fil 'ashril awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar di 10 terakhir di bulan Ramadan. Sekarang Lailatul Qadar, saya tanya, nyarinya di zaman Nabi aja apa setiap tahun kita nyari? Setiap tahun. Ini kan setiap tahun. Nah ini kita nyari nanti nih ya. Kira-kira dapatnya. Ya, kalau kita dapat Lailatul Qadar, maka kita mendapatkan kebaikan lebih baik daripada 1000 bulan. Suruh ya, cepat sekali. Sebagai petunjuk, argumen yang jelas, membedakan yang batin, membedakan halal dan haram. Baik, saya kira ini sudah jelas ya. Kalau kita ingin mendapatkan petunjuk, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, ya. Apalagi zaman sekarang ini kita memperbanyak baca Al-Quran, ya. Jangan sibuk dengan gadget, rusak ya. Apalagi udah jadi kaum rebahan ya. Rumah TV gede, wah, tiba-tiba udah mau buka nih. Nih kita akan apa? Kehilangan banyak kebaikan. Nah kemudian juga larangan mengatakan Ramadan, karena Ramadan adalah nama Allah. Cuman hadis ini adalah hadis yang sangat lemah, ya. Bahkan matruk. Matruk itu artinya dia tertuduh melakukan dusta. Itu hadis yang matruk. Jadi kalau ada perawi dia sering bohong, maka hadisnya matruk. Melihat barang siapa melihat bohong maka berpuasalah. Ini tadi ya sudah jelaskan. Ya, sudah jelaskan bahwa awalnya ini dibolehkan bagi orang sehat, tapi dinasakh oleh man syahida minkum asy-syahra falyasum. Jadi orang yang sakit atau bepergian boleh membatalkan dan mengganti puasanya di hari kemudian. Nah, kemudian ini penting. Nah, bagaimana hukumnya? Pendapat pertama bahwa siapa yang mukim di awal bulan kemudian pergi di tengah bulan maka tidak boleh bagi yang berbuka dengan uzur safar. Jelas ya? Ini pendapat pertama. Sebagian as-salaf ulama terdahulu. Jadi kalau di awalnya sudah mukim, ya taruhlah di pertengahan dia memudik atau perjalanan jauh yang berat, maka dia nggak boleh, ya. Jelas ya, karena dia awalnya mukim, itu poin. Jadi dia tidak boleh tidak puasa karena uzur safar. Kenapa? Karena dia sudah mukim di awal. Yang kedua, wajib berbuka. Dia pendapat itu. Kenapa? Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi memahami, faman kana minkum maridan aw ala safarin. Itu artinya apa? Fa'iddatun min ayyamin ukhra, wajib. Jadi kalau kamu berpergian dan ada masyaqqah, wajib berbuka. Kalau sakit wajib berbuka. Gitu ya. Nah, ini pendapat ini bahaya juga kalau saya pusing dikit nih ya. Batal dulu ya, padahal cuma keleng-kelengan doang. Kenapa kamu pusing? Nggak tahu. Itu mah lapar, nggak sahur tadi. Ya jadi harus diperhatikan dulu ya penyebab sakitnya. Nah jumhur kebanyakan ulama mengatakan apa? Tidak wajib. Karena sahabat keluar bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Ya. Kata ini dalam perang Badar ya.
dalam perang. Kata siapa? Anas, ada yang berpuasa, ada yang tidak. Jadi silakan. Yang merasa dirinya mampu, silakan ya lanjutkan. Tapi kalau merasa dirinya nggak mampu, ya berbuka. Ya. Nah, pendapat yang ketiga adalah pendapat Syafi'i bahwa berpuasa lebih baik. Ya, jadi ini pendapat Imam Syafi'i. Ya. Kalau kita mengaku mazhabnya Syafi'i, kalau di Indonesia, kalau kita berpergian, lebih baik mana? Mazhab Syafi'i lebih baik berpuasa. Lebih baik berpuasa. Dan yang terakhir lebih baik rukhsah atau lebih baik berbuka. Jadi yang pertama wajib, yang pertama apa? Tentang kalau mungkin di awal maka dia tidak boleh berbuka. Ya, apabila dia melakukan perjalanan pertengahan. Yang kedua wajib, yang kedua wajib ya. Yang ketiga pilihan, yang keempat puasa lebih baik. Yang ketiga maksudnya, yang keempat yang terakhir adalah berbuka lebih baik. Ya, jadi ini ada beberapa pendapat ulama. Ya, ini disesuaikan dengan keadaan kita. Nah, ini yang viral setiap tahun ya. Jadi ru'yah hilal atau hisab. Ada 3 di sini. Yang pertama, sebagian fuqaha membolehkan menggunakan hisab dalam nafi saja. Nafi saja artinya dalam untuk menetapkan, untuk apa? Untuk bukan menetapkan. Nafi itu artinya apa? Meniadakan. Maksudnya gini, jika ada seorang memberikan kesaksian, ia telah melihat hilal awal bulan, namun perhitungan hisab mengatakan mustahil, maka kesaksian itu ditolak. Jelas ya? Itu namanya nafi. Jadi orang melihat hilal, tapi secara hitung-hitungan mustahil. Ya, maka ketika itu hisab digunakan. Ya, baru 28 hari udah kelihatan. Saya lihat, wah ini ya kata hisab nggak bisa. Ya karena 28 ya. Jelas ya? Itu dalam nafi, dalam apa? Meniadakan hukum. Yang kedua, nah ini banyak ya mengatakan bahwa hisab itu dalam nafi dan itsbat. Jadi bukan hanya penetapan, dalam ya peniadaan. Ya, itu juga boleh. Dan ini banyak ini merupakan pendapat Mutarrif bin Abdullah. Jadi dari ini pendapat yang lama sebenarnya yang perlu saya sampaikan. Masalah hisab itu 100% dalam penetapan atau peniadaan, ya, tidak menetapkan itu yang sudah lama, ya, bukan baru. Ini yang perlu saya tegaskan. Jadi jangan punya ini apaan sih bikin pendapat. Ini pendapat dari Mutarrif, seorang tabi'in, ya, Abul Abbas bin Surayj dari kalangan Syafi'iyah. Bahkan ada dari kalangan Syafi'iyah yang mengatakan hisab itu untuk isbat dan untuk nafyu. Jelas ya? Kalau tadi nafyu saja kan? Kalau misalnya bertentangan ya, contohnya tadi ya. Ya, 28 hari yang bulan. Ini belum tentu ya, ini nggak bisa. Yang kedua adalah dalam isbat dan nafyu. Ini adalah disebutkan oleh Ibnu Qutaibah ad-Dainuri, ya. Dan di Arab juga oleh Ibnu Qutaibah ad-Dainuri, seorang ahli hadis. Ini juga Ahmad Syakir seorang ahli hadis, ya, yang terkenal sekali. Mustafa Az-Zurqah, ya, seorang faqih ahli fikih dari Mesir, dan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Jadi ini pendapat yang sebenarnya lama, ya. Jadi bukan baru, ini pendapat seorang tabi'in. Jadi jangan kita mengatakan ini pendapat baru, mana-mana tidak. Ini pendapat siapa? Mutarrif, Abul Abbas bin Surayj, dan bahkan Ibnu Qutaibah ad-Dainuri. Jelas ya? Dan yang ketiga, menggunakan melarang hisab. Ini yang banyak di kita ya. Jadi kamu boleh hisab dalam nafi ataupun isbat. Jadi nggak bisa untuk menetapkan atau mengcancel penetapan, ya, meniadakan penetapan. Ini pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Baz. Jadi kalau di Saudi sana rata-rata tidak menggunakan apa? Yang ketiga, karena bilang hisab itu tidak bisa dalam isbat ataupun nafi. Kira-kira demikian ya. Kalau di kita ya bervariasi. Jadi agama Islam itu mudah, yassiru wa la tu'assiru. Ya. Wasakkinu wa la tunaffiru, ya, buat orang
tenang, jangan membuat orang lari. Ya. Jadi Allah memerintahkan kepadamu untuk menghati puasamu agar menyempurnakan bilangan puasamu ini. Bagi yang tidak sempurna puasanya karena uzur syar'i. Jadi kalau misalnya nanti nggak sempurna karena halangan, disempurnakan. Bertakbir artinya memerintahkan Allah untuk menyebut, mengingat nama Allah Subhanahu wa taala ya ketika selesai ibadah puasa. Jadi kalau dia puasanya bolong-bolong tiba-tiba takbirnya paling semangat. Ini boleh itu kabirullah kata ulama. Kalau udah sempurna, ya kalau misalnya nggak sempurna apalagi dia nggak halangan puasanya. Ini saya dapat kabar malam awalnya puasa kemudian misalnya nggak puasa, kok bisa begitu sih? Jadi ada orang yang bekerja ya awalnya doang puasa tapi 20 hari terakhir nggak puasa. Ini juga menyatakan syaratan takbirul fitri. Daud al-Zahiri mengatakan wajib. Akan kalian bersyukur. Ya bersyukur itu artinya apa? Melakukan yang diwajibkan dan meninggalkan yang dilarang. Karena syukur tidak cukup dengan ucapan, tapi perlu diaplikasikan dengan hati. Jadi syukur itu bukan saya paling bersyukur loh, tapi ya setiap harinya malas ibadah, malas baca Quran, ini nggak bersyukur. Karena Nabi SAW suatu hari pernah ditegur oleh Aisyah, ya Rasulullah, melihat Rasulullah SAW itu kakinya sampai bengkak karena lama, ya, karena lama qiyamnya. Kira-kira kita bisa nggak qiyamnya lama? Ya dalam hadis Ibnu Abbas atau hadis Anas. Ada beberapa hadis Rasulullah SAW rakaat pertama itu Al-Baqarah, rakaat kedua Nisa, rakaat ketiga Ali Imran. Kuat nggak? Ya, nah itu ya bengkak. Kemudian kata saya Rasulullah, mengapa kau ibadah sampai bengkak begini? Kakimu bengkak. Kepada Allah sudah mengampuni dosamu. Kata Rasulullah, ya, apakah aku tidak senang kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi syukur itu diaplikasikan dengan ibadah. Habis. Ya, jadi demikian yang bisa kita jelaskan. Intinya adalah bahwa Ramadan ini terus ya waktu kita semakin sedikit ya, sudah hari ke-12 kita terus meningkatkan ya, kita benar-benar sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah puasa ini. Jangan sampai kita melorot ya, semakin berkurang amalan kita ya, padahal Allah Subhanahu wa taala berikan banyak sekali kebaikan dan pahala dalam ini. Semoga Allah memberikan kesempurnaan pada ibadah puasa kita bersama alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin ala alihi wasallam. Terima kasih Ustaz. Untuk kesempatan ini hanya satu pertanyaan saja. Ya, karena waktu. Dan saya akan mewakili Ustaz. Baik, silakan. Tentang puasa dan Lailatul Qadar. Ya. Kalau kita melihat sejarahnya Lailatul Qadar dan wajibnya puasa, sepertinya jauh jaraknya. Bahkan hampir 15 tahun ya. Puasa sendiri diwajibkan hijrah tahun kedua. Artinya itu Lailatul Qadar itu tidaklah berhubungan langsung dengan ibadah puasa. Nah, bagaimana tanggapannya Mas Ustaz? Ya, bagus sekali. Ya, mengapa jauh kan? Dia sebelum kewajiban puasa tahun 2 Hijriah. Yang penting mau tasyrik. Ya, dikaitkan Lailatul Qadar itu dengan apa? Dengan ini. Jangan ada yang akan Rasulullah SAW. Ya kan? Poinnya apa? Ya, poinnya adalah bagus sekali bahwa memang mencari malam-malam yang mulia ini ya, kita harus concern ya. Kita harus concern lebih bersungguh-sungguh lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmahnya ya, bahwa melakukan qiyam ya, itu adalah sesuatu yang memang berdiri sendiri. Jadi jangan sampai nanti udah selesai Ramadan, udah selesai. Kenapa? Udah dapat dalam kok udah kemarin gitu. Yakin. Nah, jadi itu adalah suatu memang ibadah yang dia berdiri sendiri, independen. Jadi intinya adalah satu ibadah dengan lainnya memiliki kaitan, namun ya ibadah-ibadah itu harus kita lebih serius lagi ya untuk mendapatkan
tidak diberikan pada apa? Pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Baik, cukup ya. Terima kasih Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan kita dalam kebaikan dan terutama berdakwah. Kita akhiri pengumuman. Setelah kita akhiri acara ini dengan pembacaan hamdalah.